Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Masih kurang nih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, kita akan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Afaf Izah Kamilah, Hadir, Bu. Anita Hoirunisa Rianto, Hadir, Ibu. Dea Anissa, Hadir, Bu. Rahma Hasnah Fadiah, Hadir, Bu. Resti Nugrahaning Widi, Hadir, Bu. Reina Putri Armesya Pasha, Hadir, Bu. Riliana Andriani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua hadir ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 3 pelajaran IPS. Kalian buka buku tema 3, subtema 2, halaman 47 dan 48. Bisa dibantu Alfaf untuk share screen? Sebentar, Bu. Ada kendala, Bu. Really, host boleh diizinkan untuk share screen? Sudah, Bu. Nah, buka buku tema, ya tema 3, halaman 47 dan 48. Boleh ke bagian bawah, Alfaf? Nah, pada halaman 47 ada gambar nih. Ada yang tahu itu gambar apa? Burung cendrawasih, Bu. Iya, betul sekali. Itu gambar burung cendrawasih. Apakah ada yang tahu burung cendrawasih berasal dari mana? Pulau Jawa mungkin, Bu. Irian Jaya, Bu.
Ada jawaban lain? Kalimantan, Bu. Papua. Papua. Papua, Bu. Ya, benar sekali. Burung cendrawasih berasal dari Papua. Oke, kita lanjut ke halaman 48. Ibu akan meminta bantuan 3 orang untuk membaca teks halaman 48. Pada teks tersebut terdapat 6 paragraf. Ibu minta tolong kepada Rahma untuk membaca paragraf 1 dan 2, Rili membaca paragraf 3 dan 4, dan Reina membaca paragraf 5 dan 6. Silakan, bisa dimulai. Baik, Bu. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih barak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu Ibu. Setelah mengamati gambar dan membaca buku halaman 48, kita lanjut menonton video. Boleh Afaf untuk share screen videonya? Silakan kalian simak dan amati video pembelajaran berikut. Belum ada suara. Kita akan membahas muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keragaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, serta tidak merusak habitat aslinya di hutan.
Baiklah, selanjutnya kita akan belajar ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat dan ada juga hewan yang tinggal di perairan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan biasanya ada di dataran tinggi. Selanjutnya adalah bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan sebagai hewan peliharaan. Ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Air payau adalah pertemuan antara air laut dengan air tawar. Biasanya, air payau ini terdapat di daerah pantai. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, dan ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan peliharaan. Contoh ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan seperti ikan serai, ikan nila, ikan patin, lele, dan lain sebagainya. Adapun ikan yang biasanya dijadikan sebagai hewan peliharaan seperti ikan mas koki, ikan koi, ikan arwana, ikan cupang, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah kalian membaca buku dan mengamati video, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, dia ingin bertanya, Iya, Dea. Apa pertanyaannya? jika burung cendrawasih termasuk ke dalam hewan yang langka dan terancam punah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan burung cendrawasih agar tidak punah, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaannya bagus. Betul sekali, burung cendrawasih termasuk hewan yang langka dan terancam punah. Lalu, bagaimana cara kita untuk melestarikan burung cendrawasih? Pertama, yaitu dengan tidak memperjualbelikan burung cendrawasih. Yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan. Dan yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Boleh ke bagian bawah apa yang gambar hewan? Nah, berikut ini contoh hewan langka yang harus kita lindungi. Yang pertama, ada badak bercula 1. Yang kedua, ada gambar orangutan. Yang ketiga, ada gambar elang Jawa. Yang keempat, ada gambar harimau Sumatera. Yang kelima, ada gambar gajah Sumatera. Dan yang keenam, ada gambar burung cendrawasih. Dari semua gambar yang ada ini, apakah ada yang sudah pernah melihat secara langsung? Sudah, Bu, di kebun binatang. Bu, di kebun binatang. Udah, Bu.
Naik gajah, Iya. Bu. Sama, Bu, gajah juga. Tapi saya nggak tahu itu gajah Sumatera atau bukan. Kamu lihat Orangutan, Bu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Boleh ke atas, Afaf? Nah, stop. Berikut beberapa cara melestarikan hewan langka agar tidak punah. Yang pertama, membuat suaka marga satwa. Yang kedua, melakukan penangkaran hewan. Yang ketiga, membuat undang-undang perlindungan hewan. Yang keempat, memperbaiki tempat tinggal hewan atau habitat. Kewajiban kita dalam menjaga kelestarian hewan langka adalah yang pertama, tidak melakukan pemburuan liar terhadap hewan. Yang kedua, belajar tentang menariknya dan pentingnya hewan langka bagi alam dan manusia. Yang ketiga, mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian hewan. Yang keempat, mendukung usaha pemerintah dengan cara mengunjungi tempat pelestarian hewan. Tadi misalnya kayak kebun binatang. Yang kelima, tidak membeli produk yang terbuat dari hewan-hewan langka. Misalnya cangkang penyu, kulit harimau, dan lain-lain. Yang keenam, melaporkan pemburu hewan liar yang bertujuan untuk perdagangan atau koleksi. Bisa ke bagian bawah apa? Nah, selanjutnya, kewajiban kita dalam melindungi hewan langka adalah yang pertama, kita harus merawat hewan tersebut atau menitipkan hewan di suaka marga satwa. Yang kedua, memberikan makan seperlunya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Yang ketiga, mengembangbiakan hewan tersebut. Dan yang keempat, melepaskan hewan di alam bebas atau habitatnya. Kita harus ikut menjaga kelestarian hewan langka yang ada di sekitar kita. Jika hewan langka tidak kita lindungi, maka hewan langka menjadi punah. Akibat jika hewan langka menjadi punah adalah yang pertama, ekosistem menjadi tidak seimbang. Yang kedua, berkurangnya keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, kita dan generasi kita tidak dapat melihat hewan yang langka tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 beranggota 3 orang, yaitu Resti, Reina, dan Riliana. Kelompok 2 beranggota 4 orang, yaitu Afaf, Anita, Dea, dan Rahma. Nah, di sini Ibu ingin kalian berdiskusi kelompok. Kita lihat bagian petunjuk pengerjaan. Untuk yang pertama, tuliskan nama kelompokmu. Yang kedua, amati gambar hewan yang dilindungi. Apakah ada yang tahu gambar pertama gambar hewan apa? Nah, gambar pertama gambar hewan apa? Orangutan, Bu. Orangutan. Orangutan, Bu. Ya, betul. Ini adalah gambar orangutan, yaitu salah satu satwa endemik dari Kalimantan. Untuk gambar yang kedua, apakah ada yang tahu itu gambar apa? Komodo. Iya, benar sekali. Itu adalah gambar komodo, salah satu satwa langka yang dilindungi di Indonesia. Lanjut ke bagian bawah. Yang ketiga, jawablah pertanyaan pada teks yang telah disediakan secara berkelompok. Jadi, tugasnya kelompok 1 mengamati gambar 1 dan kelompok 2 mengamati gambar 2 untuk menjawab tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, nomor 4, catat hasil diskusi yang kalian lakukan pada lembar berikut ini. Kirim melalui WhatsApp Group. Dari penjelasan petunjuk pengerjaan yang telah Ibu sebutkan tadi,
Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Oke, silakan kalian kerjakan lembar kerja secara berkelompok. Ibu beri waktu selama 5 menit. Kemudian kita akan membahas bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, waktu sudah habis ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa perwakilannya? Resti, Bu. Ya, silakan Resti. Baik, Bu. Yang gambar pertama itu namanya orangutan. Dia tinggal di hutan yang ada di Indonesia, biasanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Terus ciri-cirinya itu memiliki tubuh yang besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Tubuhnya itu diselimuti rambut merah yang agak kecoklatan dan memiliki kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Pelestariannya itu dengan melakukan penangkaran orangutan yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Sekian, Ibu. Apakah cukup? Cukup Resti. Terima kasih Resti karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kelompok 1. Siapa perwakilannya? Saya Bu Anita. Ya, silakan Anita. Baik. Yang itu gambarnya itu gambar komodo.
Terus asalnya itu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, negara Indonesia. Terus ciri-cirinya itu komodo, tubuhnya itu besar, terus ekornya itu ukurannya sama panjang, sama kayak tubuhnya. Terus komodo itu memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning, dan juga bercabang. Terus cara melakukan pelestarian komodo itu, yang pertama bisa membuat suaka margasatwa untuk komodo. Lalu menghentikan perdagangan ilegal yang memperjualbelikan kulit komodo, terus menghentikan penghancuran tempat tinggal komodo, dan mengajak masyarakat untuk ikut serta melestarikan komodo. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Anita. Sama-sama, Bu. Hasil diskusi kelompok 1 dan 2 sudah cukup baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, boleh share screen apa yang tadi gambar? Nah, jadi gambar 1 adalah gambar orangutan. Orangutan ini adalah salah satu hewan dilindungi yang berasal dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ia memiliki rambut merah kecoklatan, tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, dan tidak mempunyai ekor. Pelestarian orangutan dapat dilakukan dengan penangkaran orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya gambar kedua adalah komodo. Komodo ini adalah hewan endemik yang bisa ditemukan di Nusa Tenggara Timur, seperti di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili, Motang, dan sebagian kecil di utara serta barat Flores. Komodo ini mirip seperti biawak, namun ukurannya lebih besar. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya, serta memiliki lidah panjang berwarna kuning dan bercabang. Pelestarian komodo dapat dilakukan dengan mensosialisasikan pada masyarakat tentang komodo sebagai binatang yang hampir punah, sehingga harus dilestarikan. Dari pembahasan materi dan diskusi kelompok, apakah ada materi yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Sudah Tidak jelas, ada, Ibu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi hari ini dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi sebagai pekerjaan rumah. Tolong dibantu Afaf untuk share screen. Nah, di sini ada 5 pertanyaan untuk pilihan ganda dan 5 pertanyaan uraian. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Untuk soal pilihan ganda, tulis jawabannya saja. Misalnya soal nomor 1. Misalnya pilihan ganda nomor 1 kalian jawab A. Jadi kalian tulis di buku tulis A, perlindungan yang baik. Begitu juga untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk soal uraian, bisa ke bagian bawah, apa? Nah, kalian bisa tulis pertanyaan, kemudian jawabannya. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Paham, Bisa, Bu. Bu. Paham. Bisa, Bu. Baik, Ibu akan membagikan file evaluasi ini di WhatsApp group.
Jika sudah selesai, kalian kirim tugas kalian melalui Japri WhatsApp Ibu ya. Ibu tunggu paling lambat jam 5 sore. Siap, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah anak-anak, tidak terasa ternyata kita sudah hampir tiba di penghujung waktu pembelajaran. Dari hasil pembelajaran yang dilakukan, Ibu lihat sepertinya kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Baik, untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Ibu, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa dan semangat belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Baik, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu.